Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Yang terhormat dosen pengampu kami Ibu Siska Elasta Putri MSI serta rekan-rekan semua yang berbahagia. Kami dari kelompok 3, saya sendiri Muhammad Dirwan dan dua orang rekan saya, Devira Francisca dan Azizah Putri. Kami akan menyampaikan presentasi video kami pada kali ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 dengan mata kuliah Sosiologi Hukum dengan dosen pembimbing Ibu Siska Elasta Putri MSI. Baiklah, saya akan membacakan materi dari kelompok kami, pengertian lapisan sosial atau stratifikasi sosial. Secara umum, istilah dari kata stratifikasi sosial berasal dari bahasa Latin, yakni stratum yang berarti tingkatan, serta socius yang berarti masyarakat atau teman. Sehingga bila kita tarik pengertian stratifikasi sosial tersebut secara umum, bisa kita sebut sebagai tingkatan sosial yang terdapat di dalam masyarakat. Stratifikasi sosial merupakan kiasan yang berasal dari gambaran kondisi yang ada dalam keadaan kehidupan masyarakat. Stratifikasi sosial atau dalam bahasa Inggris disebut social stratification merupakan perbedaan masyarakat atau penduduk ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau hierarkis. Baiklah, saya Azza Putri akan melanjutkan pembacaan materi dari rekan saya, yaitu mengenai dasar-dasar pembentukan stratifikasi sosial. Pada umumnya, terdapat beberapa dasar yang biasa dipakai dalam menggolongkan beberapa anggota di dalam masyarakat ke dalam suatu lapisan tertentu. Beberapa dasar tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Dasar kekayaan. Barang siapa yang mempunyai kekayaan paling banyak, maka orang tersebut akan masuk ke dalam lapisan atas. Kekayaan tersebut, contoh, dapat kita lihat pada bentuk rumah, kendaraan yang dimiliki, cara dalam mengenakan pakaian, sekaligus bahan pakaiannya, kebiasaan dalam berbelanja, barang yang mahal, dan yang lainnya. Yang kedua, dasar kekuasaan dan kewenangan. Barang siapa yang mempunyai kekuasaan atau yang memiliki wewenang terbesar, maka akan masuk ke dalam lapisan atas. Yang ketiga, dasar kehormatan. Ukuran kehormatan mungkin saja terlepas dari ukuran-ukuran kekayaan ataupun kekuasaan. Di sini, seorang individu yang paling disegani dan juga dihormati akan menempati posisi teratas. Ukuran semacam ini masih banyak kita jumpai dalam masyarakat yang masih menjunjung sistem tradisional. Biasanya mereka merupakan golongan tua atau mereka yang pernah berjasa pada masa lampau atau dalam kesehariannya. Dan yang keempat yaitu dasar ukuran ilmu pengetahuan. Ukuran ilmu pengetahuan digunakan oleh masyarakat yang menghargai akan ilmu pengetahuan tersebut. Namun, ukuran tersebut seringkali menyebabkan munculnya hal yang berakibat negatif. Selanjutnya poin C, pengaruh stratifikasi sosial terhadap penegakan hukum di Indonesia. Faktor-faktor yang menentukan adanya stratifikasi sosial antara lain. Yang pertama, pemilikan atas kekayaan yang bernilai ekonomis dalam berbagai bentuk dan ukuran. Artinya di sini strata dalam kehidupan masyarakat itu dapat dilihat dari nilai kekayaan seseorang di dalam masyarakat. Yang kedua, status atas dasar fungsi dalam pekerjaan, misalnya dokter, dosen, buruh, pekerja teknis, dan lain sebagainya. Semuanya ini menentukan status seseorang dalam masyarakat. Maksudnya adalah dalam stratifikasi sosial terhadap penegakan hukum di Indonesia,
Bagian kedua ini, status atau dasar fungsi dalam pekerjaan ini juga berpengaruh. Yang ketiga, kesalahan seseorang dalam beragama. Jika seseorang sungguh-sungguh dan penuh dengan ketulusan dalam menjalankan agamanya, maka status seorang tersebut akan dipandang lebih tinggi daripada masyarakat biasa. Maksudnya di sini adalah, contohnya seseorang yang religius dan patuh terhadap agamanya, maka orang itu akan dipandang lebih tinggi dibanding orang yang tidak religius atau tidak patuh kepada agamanya. Yang keempat, status atas dasar keturunan. Artinya, keturunan dari orang yang dianggap terhormat atau biasa dikatakan ningrat merupakan ciri seseorang yang memiliki status tinggi dalam masyarakat. Yang kelima, status atas dasar jenis kelamin dan umur seseorang. Pada umumnya, seseorang yang lebih tua umumnya lebih dihormati. Poin D, penyelesaian masalah hukum dan kaitannya dengan stratifikasi sosial. Hukum yang diterapkan dalam masyarakat akan membawa pengaruh bagi masyarakat tersebut. Karena dalam proses penegakan hukum, pengadilan yang memutuskan terhadap sebuah perkara, sosiologi hukum lebih melihat kepada hubungan sosial yang terjadi dalam proses penegakan hukum dan putusan hukum sehingga akan menimbulkan dampak secara sosial. Dampak diberlakukannya hukum negara tersebut dan berpengaruh terhadap individu ataupun kelompok. Jadi penyelesaian masalah hukum dan kaitannya dengan stratifikasi sosial ini akan berdampak bagi masyarakat banyak maupun khalayak ramai, serta akan berdampak bagi individu, sosial, kelompok-kelompok, organisasi, dan lain sebagainya. Karena putusan dari penegak hukum akan sangat bernilai dan berdampak pada masyarakat. Kenapa begitu? Mereka akan menilai terhadap suatu perkara, contohnya perkara yang diadili oleh seorang hakim misalnya atau penegak hukum. Masyarakat atau media sosial akan menilai bahwa proses ini layak dikatakan adil atau bagaimana. Proses ini layak dikatakan sebagai proses hukum yang berjalan dengan semestinya atau bagaimana. Pada intinya, penyelesaian masalah hukum dan kaitannya dengan stratifikasi sosial ini sangat berdampak bagi kehidupan masyarakat. Dampak diberlakukan hukum negara tersebut akan berpengaruh terhadap individu, kelompok yang sedang bermasalah dengan hukum. Itulah presentasi dari kami kelompok 3. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.